Saya adalah salah seorang yang mendukung Prabowo. Karena beliau ini tegas, teman-teman. Coba Pak Menteri, nanti Bapak Menteri klarifikasi daerah mana yang umat Islam yang tidak mengucapkan kata amin ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Jadi jangan dibawa-bawa antara politik dengan perintah Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di video kali ini teman-teman, kita akan mereaksi pernyataan dari Tasik Ngaji, yaitu salah satu channel muslim yang besar teman-teman. Beliau mereaksi pernyataan dari seorang menteri. Nah, bagaimana pernyataan menterinya teman-teman? Nah, mari kita simak. Ini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Wah. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Hah? Nah, jadi teman-teman, menteri ini menyatakan di dalam suatu acara ketika sholat maghrib, imam membacakan waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Nah, beliau menyatakan tidak dilanjutkan dengan kata-kata amin. Nah, kenapa? Kita lanjutkan. Diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Allahu Akbar. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Astagfirullah. Nah, inilah teman-teman pernyataan dari menteri ini yang viral pada akhir-akhir ini teman-teman. Sekarang langsung saja mari kita simak bagaimana pernyataan sikap dari channel YouTube Tasik Ngaji. Mari kita dengarkan. Ketika ada kalimat fi'lun amrin berarti perintah. Ketika ada imam, kata Nabi, ketika ada imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, kata Nabi, ucapkan oleh kalian amin. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, di sini kita tegaskan terlebih dulu, kita beri disclaimer bahwa kita tidak sedang membahas tentang masalah politik. Kita tidak sedang membahas tentang dukungan kita terhadap salah satu paslon calon presiden kita teman-teman. Tapi jujur, saya adalah salah seorang yang mendukung Prabowo. Karena beliau ini tegas teman-teman. Saya sangat mencintai Prabowo. Saya sangat mendukung Prabowo. Tapi itu dulu. Dulu teman-teman. Pada tahun 2019. Tapi kalau sekarang, ya beda cerita. Jadi, sekali lagi teman-teman, saya tegaskan lagi, disclaimer lagi, kita tidak sedang membahas politik. Tapi kita sedang membahas pernyataan dari seorang menteri ini. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kemudian kata Nabi, innal malaikata taqulu amin. Karena sesungguhnya malaikat itu mengucapkan amin. Bahkan lanjutan hadisnya kata Nabi, barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata amin ini bukan selera kita cinta kepada paslon tertentu, bukan. Akan tetapi disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melafalkan amin. Jadi jangan dibawa-bawa antara politik dengan perintah Nabi ini. Jadi sangat jelas sekali sahabatku semua apa yang dijelaskan oleh channel YouTube Tasik Ngaji teman-teman. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi, beliau menjelaskan bahwa kata-kata amin di dalam sholat itu adalah perintah dari Nabi kita. Ini adalah bagian syariat kita, bagian dari sholat kita. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah dan di akhir surah Al-Fatihah, Nabi kita memerintahkan kita untuk mengucapkan amin. Kemudian kata Nabi, innal malaikata taqulu amin. Karena sesungguhnya malaikat itu mengucapkan amin. Bahkan lanjutan hadisnya kata Nabi, barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata amin ini bukan selera kita cinta kepada paslon tertentu, bukan. Akan tetapi disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melafalkan amin. Jadi jangan dibawa-bawa antara politik dengan perintah Nabi ini. Jangan dibawa-bawa
tentang masalah syariat, tentang masalah agama, dihubung-hubungkan, dicocok-cocok logikan dengan masalah politik. Nah, seperti yang beliau jelaskan, kata-kata amin ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kelanjutan hadis yang beliau bacakan tadi, teman-teman, ketika kita mengucapkan kata amin, dan kata amin yang kita ucapkan ini serentak atau bersamaan dengan ucapan amin yang diucapkan oleh malaikat, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Kita simak lagi, teman-teman, pernyataan dari Bapak Menteri ini. Mari kita dengarkan. Ini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Beliau menyatakan Jakarta tidak ada masalah. Artinya Jakarta masih melakukan sholat seperti mana sholat seperti biasanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jauh-jauh ada loh yang berubah. Jauh-jauh ada loh yang berubah. Nah, di sini teman-teman, kita minta kepada Bapak Menteri ini untuk klarifikasi. Daerah mana? Coba, daerah mana yang umat Islamnya ketika sholat yang tidak mengucapkan amin ketika imam selesai membacakan surah Al-Fatihah? Coba dong Pak Menteri, klarifikasi. Daerah mana yang dimaksud? Jadi kalau sholat maghrib, baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Oke, coba diklarifikasi. Daerah mana yang dimaksud oleh beliau ini? Coba Pak Menteri, nanti Bapak Menteri klarifikasi daerah mana. Daerah mana yang umat Islam yang tidak mengucapkan kata amin ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Jangan fitnah. Masa seorang politik, seorang menteri memfitnah? Jelas-jelas dong. Kalau memang ada daerah yang tidak mengucapkan amin dalam sholatnya, ini batal sholatnya. Karena amin ini, teman-teman, adalah perintah dari Nabi kita. Ini bagian dari syariat, bagian dari ibadah sholat kita. Apalagi, teman-teman, dia tidak mengucapkan amin karena dia cinta kepada Prabowo. Batal sholatnya. Sholat itu beribadah kepada Allah. Niatnya ibadah kepada Allah, menyembah Allah. Maka kita dalam beribadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Bukan berarti karena kita saking cintanya kepada Pak Prabowo, lalu kita tinggalkan salah satu syarat dalam sholat kita, atau merubah sholat kita. Batal sholat kita karena niatnya tidak betul, teman-teman. Tidak betul niatnya, karena niat kita cinta, saking cinta kepada Pak Prabowo. Lalu ibadah sholat diubah-ubah. Na'udzubillah. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Begini. Ini yang kedua, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau misalkan disengaja ketika tahiyatnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu mengajukan telunjuk, akan tetapi ini menjadi dua telunjuk dengan niatan bukan untuk menjalankan perintah Nabi, atau misalkan karena niat tertentu, maka boleh jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini sudah memainkan syariat. Dan memang hemat kami ini tidak bakalan ada kalau misalkan tahiyatnya seperti ini, ya Pak. Kalau menurut kami, teman-teman, batal sholatnya. Batal, bukan boleh jadi lagi. Kenapa? Yang pertama, karena niatnya tidak benar. Niatnya tidak betul, teman-teman. Karena dia merubah-rubah gerakan sholat, bacaan sholat, karena niatnya cinta kepada Prabowo. Saking cinta kepada Bapak Prabowo. Na'udzubillah. Tidak mengucapkan kata amin ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Pak Prabowo. Karena ada salah satu paslon dari calon presiden kita yang singkatannya Amin, yakni Anies Baswedan dengan Caimin. Nah, dibawa-bawa tentang perkara ini di dalam sholat. Karena saking cintanya kepada Pak Prabowo. Padahal Nabi kita memerintahkan kita sholat, sholatlah kalian, sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Nabi yang memerintahkan demikian. Lah, lalu diubah, teman-teman. Alasan ubahnya apa?
Alasannya karena saking cinta kepada Pak Prabowo. Nabi memerintahkan kita dalam tahiyat kita menunjuk dengan jari telunjuk kita. Sekarang tidak lagi teman-teman. Dengan 2 jari. Nauzubillah. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Pak Prabowo. Ada ya menteri seperti ini? Jadi silahkan saja jika kita mencintai salah satu paslon calon presiden kita, cinta kepada Pak Anies Baswedan, cinta kepada Prabowo misalkan. Nah, saya jujur teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, saya mencintai Pak Prabowo, saya memilih Pak Prabowo. Tapi itu dulu teman-teman. Tidak sekarang. Kalau sekarang ya beda lagi ceritanya. Sekarang bisa jadi saya memilih Anies Baswedan. Nah, jadi teman-teman, walaupun kita cinta kepada Anies Baswedan misalkan, cinta kepada Prabowo atau kepada Bapak Ganjar, jangan dong seperti ini. Ini sudah kelewatan batas. Dengan membawa-bawa narasi-narasi yang mengkait-kaitkannya dengan perkara ibadah. Ini perkara ibadah sholat. Sholat ini adalah perkara ibadah. Ada tuntunannya dari Nabi kita. Ini saya tidak tahu lagi teman-teman. Mau berbicara apa, mengomentari apa kepada menteri ini. Cukup teman-teman, Tasik Ngaji sudah memberikan penjelasan yang sangat detail teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat channel YouTube Tasik Ngaji, linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.